deh, jangan marah-marah lagi ke mama. Diam, masih anak kecil, gak usah ikut campur. Udah, saya mau tidur, capek. Istri menidurkan anak kembali, lalu istri duduk merenung sambil menulis buku harian di meja kerja. Apa aku memang istri yang gagal? Dia selalu bilang aku gak berguna. Tapi aku bertahan demi anak. Setiap malam aku berdoa bermimpi semoga dia pulang. Tapi kata-katanya seperti pisau menusuk hatiku perlahan. Keesokan paginya, dua teman sang istri mengunjungi rumah keluarga tersebut untuk mengajak arisan. Namun didapati istri nampak lelah dan matanya sembab. Ya, masuk. Halo. Ayo masuk. Kamu kenapa? Merinding anjir. Enggak, Apa lagi ya? enggak. Aku cuma kurang tidur aja. Tapi kita sering dengar katanya dia masih mau kamu. Itu kan KDRT namanya. Enggak apa-apa, dia cuma emosi. Aku bertahan demi anak aku. Luka batin lebih sakit dari luka fisik. Jangan biarin diri kamu hancur. Iya, makasih ya, Say. Aku juga kalau ada apa-apa pasti bawa cerita sama dia. Di siang hari, mama istri datang mengunjungi rumah tersebut. Lalu masuk dengan wajah tegas dan langsung memeluk muka yang pusing. Ada. Sampai kapan kamu mau dihina begini? Dia terlalu mana? Setiap hari mendengar kegiatan kalian. Iya, Mas. Tapi aku nggak bisa ambil keputusan sendiri. Aku juga butuh diskusi dulu sama suami aku. Halo, urusan apa? Iya, Ma. Nanti aku diskusi lagi sama suami aku. Apa sih? Tiba-tiba, selingkuhan sang suami datang sambil mengancam dan marah-marah ingin diakui keberadaannya dan meminta pertanggungjawaban suaminya karena perutnya sudah mulai membesar. Waduh, mana perutnya? Jadi kamu istrinya? Istri kamu, suami kamu udah ngambilin aku. Aku udah gak mau sembunyi-sembunyi lagi. Jadi kamu yang iya, kenapa? Udah, kan pasti ya. Ada kamu gak bisa bahagiain suaminya. Sudah. Ada apa ini? Oh iya, mumpung sedang ada calon istri saya. Kenalin, ini calon istri saya. Dan anak yang dia kandung itu anak saya. Aku istri kamu. Dia lebih ngerti aku daripada kamu. Aku muak sama kamu. Tapi dia lebih bahagia sama aku. Kok ada di tampaknya sih? Penanganan masuk setelah pulang bawah dan menunggu Nggak ada nampar. sang anak pun menangis di pintu sambil menutup telinga. Kenapa sih papa selalu marah-marah sama mama dan kenapa sih mama selalu menangis? Aku takut, aku mau mama bahagia. Karena mendengar suara keributan, tetangga pun mengajak PRT dan Bu RT pun mengajak dan dua kader masuk ke dalam rumah dan berbicara tegas sehingga memecah perselisihan empat pihak. Anaknya jangan lupa anaknya. Itu anakku ini udah lewat. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Jangan nutupin. Buruan viralin guys, viralin ya anak ini sini. Tapi tipis juga dari kata-kata itu bisa menurun secara perlahan untuk ibunya ya Pak ya. Ibu ini butuh perlindungan, anaknya juga butuh ketenangan. Diam kalian semua. Apa ini rame-rame? Mau ada ini? Apa ini live ini? Apa? Warga juga ngapain sih di sini? Rumah tangga saya.
Tiba-tiba selesai. Apa? Kehilangan ayah. Tapi kalau aku bertahan, aku juga bisa gitu. Apa yang harus aku lakukan? Karena sang istri menghabiskan satu tahun tersebut mempertanyakan apa yang harus dilakukannya, maka ia berencana untuk mendatangi bidan terdekat untuk berkonsultasi mengenai masalah rumah tangganya. Sesampai di sana, istri menceritakan semua kejadian yang dialami kepada bidan. Rasanya itu tadi tak pelakor. Oh, tak bisa pelakor. Bisa pelakor. I think. Permisi, Bunda. Mana ke video lagi? Saya mau konsultasi aja sih sama Bunda. Oke, kita tanya identitas dulu ya. Sebelum nanti saya antar ke ruang bundanya. Ya, itu Elsa, usianya 26 tahun. Saya tahu sebelumnya ibu ini sebenarnya saya sampein dulu juga nih kan. Nanti saya ada satu klien perempuan, sepertinya kalau tanya pelajarnya kayaknya ada dua masalah ya. Mungkin apa bidan lagi kosong sekarang boleh masuk ke masalah. Saya dulu ya. Oke, Ibu, saya antar buat ke ruang bidan ya. Ya. Siapa ibu namanya? Ibu Helza. Ibu Helza. Ibu Helza gampang kenapa? Sebenarnya ini masalah rumah tangga sih. Jadi emang kemarin itu saya curhat sama suami karena sudah selingkuh dan semua RT seluruh Bagusan tadi. Bagusan pas tadi. terlalu keras suaranya, iya, jadi mengundang warga di bidan ibu Helza. Jadi ibu mengalami trauma psikis dan dimana luka batin yang harus disakiti dari kondisi ibu ya. Nah, ibu ini butuh konseling sama dukungan. Jangan dengerin kata-kata suami yang menyakiti hati ibu ya. Ya, tapi kadang itu kayak musik kayak gitu. Iya ibu ya. Namanya juga manusia. Harus dapat kesenangan. Emang ada musiknya ya? Ibu nggak sendirian, ibu ada keluarga, ada kita ya. Ibu punya hak untuk bahagia, untuk merasa aman, dan ibu sesuai dengan ibu dari trauma yang lebih dalam. Jangan pernah merasa bersalah kalau ada yang meninggalkan keadaan yang menyakiti ibu. Itu bukan kelemahan, tapi sebenarnya ibu. Jadi saya boleh bisa diizinkan orang ini sih. Aku boleh memilih untuk nggak disakitin lagi. Boleh ibu sama ibu. Kami, saya, bidan-bidan, ibu RT, kader, dan masyarakat mendukung apapun hak ibu. Sang istri pulang dan menumbuhkan rasa keyakinan yang saya diri untuk terbebas dari rasa sakit yang dialaminya. Ia meminta bantuan kepada mamahnya, ibu RT, dan kader setempat untuk menemani berbicara kepada sang suami. Di ruang tamu, semua berkumpul.
mau pisah sama kamu. Aku juga udah bawa beberapa saksi. Gak mau. Emang aku udah ngelakuin apa sama kamu? Aku gak ngapa-ngapain ya. Kenapa kamu tiba-tiba minta pisah? Dan ngapain juga dibawa-bawa? Apa ini? Antek-antek kamu ini. Ini kan udah ada bukti, udah ada saksi, kamu itu kenapa KDRT? Iya betul, bapak juga udah menyakiti ibunya ya. Luka batin ibunya banyak banget. Itu akan membunuh ibunya secara perlahan. Jangan aku pergi dari penderitaan ini. Nel masuk nggak sih Nel? Nanti kalau dia udah berdiri. Demi anakku aku ingin berpisah. Iya, baru aku lagi. Mama, aku gak mau mama sedih lagi. Aku tuh cuma pengen dihargain ya, bukan yang kayak gini yang aku maksud. Udah mas, berikan aja dia, aku lebih layak jadi istri kamu. Udah cukup, nggak ada alasan lagi, kasus ini akan saya laporkan. Apa aku terlalu keras? Tapi aku cuma pengen dihormatin aja sebagai suami. Tapi ngalamin orang. Udah mas, jangan ragu, udah tinggalin aja dia. Kamu bilang apa? Tapi aku, istriku gimana? Aku memilih keluar demi anakku, demi hidupku. Aku pantas bahagia. Luka ini akan sembuh perlahan. Kalau kamu ragu, yaudah aku pergi aja. Aku juga bilang ya, semoga nanti kita selesai. Amin. Saya pasti bakal laporkan. Kita ngadain video. Terima kasih ya. Sang istri akhirnya berani menjadi keluar dari lingkaran kekerasan. Bapak memang tidak terlihat, tapi ia tahu dirinya berhak bahagia dan anaknya berhak hidup tanpa trauma. Setiap perempuan pantas dicintai tanpa disakiti, dan setiap rumah tangga harus menjadi tempat pulang, bukan tempat penderitaan. Ya.